Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요, 여러분. 한국어 수업에서 우리 다시 만나게 되어 반갑습니다. 자, 이번에 우리 오늘은 단 인도네시아어로 또는 kemudian을 오늘은 배웁니다. 배울 거예요. 자, 여러분, 시작합니다. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ini. Teman-teman itu selama nanti belajar bahasa Korea pasti dong akan menggunakan gitu ya kalimat-kalimat seperti yang saya buat ini. Misalnya teman-teman pasti juga nanti suatu hari saat berinteraksi dengan orang Korea pasti memerlukan dan gitu ya. Dalam misalnya contoh dalam kalimat Yongju adalah guru dan Mutia adalah murid gitu. Lalu misalnya kayak kalimat yang kedua, bahasa Korea susah dan rumit gitu ya. Dan yang ketiga, Fania belajar bahasa Korea dan Aji belajar bahasa Jerman. Nah, kita membutuhkan, Masya Allah, astagfirullahaladzim, kita membutuhkan kata sambung untuk menghubungkan dua kalimat atau menghubungkan dua kata kerja atau menghubungkan dua tindakan atau menghubungkan dua karakter atau menghubungkan dua kata sifat seperti itu. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyampaikan gitu atau menyebutkan dan dalam bahasa Korea, beserta juga bagaimana sih peletakannya di dalam kalimat sehingga nanti otak kita tuh sudah bisa lebih mudah gitu switch gitu dari tidak hanya mengetahui dan itu bahasa Koreanya apa sih, dan itu bahasa Koreanya go gitu. Tidak hanya itu saja, tapi saya berharap dari pelajaran ini teman-teman itu bisa membuat sendiri serumit apapun kalimatnya si dan ini gitu loh. Jadi bisa meletakkan dengan baik si dan dalam kalimat, karena pada dasarnya dan itu memang digunakan di dalam kalimat. Namanya juga dan itu adalah kata penghubung untuk menyambungkan atau menghubungkan dua kalimat seperti itu. Jadi jangan cuma tahu dan itu bahasa Koreanya go, udah sampai situ saja. Jika kita hanya mengerti dan itu adalah bahasa Koreanya go, tapi kita tidak memproduksinya, suatu pembelajaran bahasa tidak bisa dikatakan berhasil gitu. Jadi dalam pembelajaran bahasa itu ada pemahaman dan ada pengeluaran, ada pemahaman dan ada juga produksi gitu. Jadi tidak hanya paham apa yang disampaikan orang Korea, tapi kita juga harus bisa memproduksi untuk mengungkapkan apa yang kita maksud atau maksud kita kepada orang Korea gitu ya. Berikutnya. Tadi saya sudah sampaikan kalau dan itu bahasa Koreanya adalah go. Tapi ternyata si go ini punya dua fungsi, punya dua kegunaan atau yongbok, punya dua kegunaan selain dan. Artinya fungsi lainnya adalah kemudian atau artinya dalam bahasa Indonesia kemudian. Yang jelas si go ini memiliki fungsi yang sama dalam bahasa Indonesia itu dengan fungsi dan fungsi kemudian di dalam kalimat gitu. Nah, jadi kalau kita mau menyampaikan kepada orang Korea, misalnya Mutia makan kemudian atau lalu tidur, maka kita bisa menggunakan go tadi yang memiliki arti atau memiliki fungsi dengan sama dengan go gitu. Meli belajar kemudian atau lalu menonton TV. Nah ini ya teman-teman. Jadi go ini
punya arti dan atau kemudian. Nah, kita kan udah ngerti nih. Jadi kalau nanti ada orang Korea yang ngomong pakai go di tengah kalimat, atau nanti teman-teman melihat kalimat yang ada go-nya di dalam kalimat, maka itu kemungkinan artinya dan atau kemudian. Jadi harus dilihat dulu konteksnya ya. Bisa kemungkinan artinya dan atau kemudian. Lalu bagaimana sih si go ini kita bisa pakai di dalam kalimat gitu ya. Jadi teman-teman nanti tahu, oh go itu pada saat mendengar orang Korea ngomong atau pada saat melihat satu kalimat berbahasa Korea ada go-nya itu, teman-teman bisa paham oh bahwa itu artinya dan atau kemudian. Dan teman-teman juga harus bisa bagaimana menggunakan si go ini di dalam kalimat. Karena kan nanti teman-teman juga pasti ingin bilang kan, ingin mengucapkan atau mengungkapkan maksud yang diungkap. Gimana ya, teman-teman itu pasti kan nanti akan menyampaikan maksud dalam bentuk kalimat kepada orang Korea, yang mana di kalimat itu membutuhkan kata dan atau kemudian gitu. Nah, ini kita coba lihat dalam kalimatnya ya. Misalnya dan dalam kalimat itu seperti apa sih? Ya udah, yang tadi aja kita terjemahkan, yang Yongju adalah guru dan Mutia adalah murid. Baik, kenapa saya selalu kasih seperti ini, biar di dalam kepala teman-teman itu terframe gitu ya, tersistem bagaimana struktur dalam bahasa Indonesia dan bagaimana struktur dalam bahasa Koreanya. Karena alhamdulillahnya saya belajar dengan sistem seperti ini, lama-lama akhirnya di dalam kepala saya itu sudah secara otomatis bisa mengubah terlebih dahulu struktur bahasa Indonesia ke struktur bahasa Korea gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau dalam belajar bahasa, jika teman-teman itu sangat mengerti dengan baik apa unsur-unsur kalimat, maka tidak akan kesulitan sebenarnya untuk menguasai bahasa-bahasa lainnya. Itu menurut saya ya gitu. Jadi misalnya kalau ada kalimat Yongju adalah guru dan Mutia adalah murid, kita harus tahu dengan baik sekali Yongju itu dia statusnya dalam kalimat apa sih gitu kan, adalah guru itu apa gitu. Lalu sandi pun atau objek itu seandainya ada kata benda di dalam satu kalimat, si kata benda itu punya fungsi subjek kah atau objek kah gitu. Ada baiknya ada baiknya teman-teman tahu, karena itu sangat membantu sekali dalam penguasaan bahasa asing gitu, atau bahasa kedua selain bahasa ibu yang sebenarnya tidak kita pelajari secara formal gitu ya. Nah, di sini kenapa saya juga minta teman-teman itu lebih mematangkan apa sih subjek itu, apa sih predikat gitu, unsur-unsur kalimat. Karena Korea itu sangat menuntut sekali penggunaan partikel, yang mana jika kita cuma tahu si enan ini partikel subjek loh, atributnya subjek, si erel ini atributnya objek loh gitu loh. Tapi kalau kita tidak mengerti dengan baik dalam bahasa Indonesia sendiri, mana sih yang objek, mana sih kata benda yang punya status objek di dalam kalimat, maka sebenarnya kita akan kesulitan juga untuk menempatkan si atribut-atribut itu gitu loh. Itu kenapa saya belajar itu banyak berinisiatif untuk lebih menguasai dulu apa sih unsur-unsur kalimat seperti itu. Oke, baiklah ya. Dari kalimat bahasa Indonesianya atau struktur bahasa Indonesia, Yongju adalah guru dan Mutia adalah murid. Ini kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Korea, yang mana kita kan fokusnya di dan tuh hari ini gitu kan. Bagaimana sih kita terjemahkan dan ke dalam bahasa Korea? Bagaimana sih kita menempatkan dan itu di dalam kalimat bahasa Korea? Seperti itu. Nah, sebelumnya karena struktur bahasa Indonesia dan struktur bahasa Korea itu sangat berbeda, yang mana kalau Indonesia itu predikatnya pasti di tengah, tapi kalau bahasa Korea itu predikatnya pasti di belakang. Maka harus ada yang kita rubah dulu sebelum kita terjemahkan. Enaknya sih ya langsung aja diterjemahin ya, maunya seperti itu. Tapi karakter bahasa Korea adalah ciri khasnya dia memiliki predikat di belakang, meletakkan predikat di belakang, yang mana berbeda dengan bahasa Indonesia
yang diletakkan di depan gitu. Oke, pertama kita rubah dulu ya. Karena Yongju ini tetap subjek. Saya sudah pernah bilang kalau pelaku itu dalam kalimat gitu ya, kita kan pasti untuk pada saat kita menyebutkan kalimat, kita kan pasti selalu menyebutkan pelakunya gitu loh. Nah, pelakunya itu pasti selalu di depan, nggak mungkin berubah gitu. Ada sih bahasa Spanyol apa Italia gitu kalau saya nggak salah, itu justru yang subjeknya di belakang gitu ya. Saya lupa deh, jangan-jangan saya salah. Pokoknya ada subjek itu yang tidak berada di depan gitu. Lalu predikatnya itu adalah guru. Adalah guru ini predikat yang berkata benda gitu kan. Predikat itu kan bisa kata kerja seperti makan gitu kan, bisa kata sifat seperti cantik gitu kan. Ternyata predikat itu juga bisa berkata benda gitu loh, yakni dia bisa menjadi predikat dengan keberadaan adalah. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sudah pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan, bahasa Indonesia cuma bilang Yongju guru gitu, tapi sebenarnya yang paling benar itu adalah Yongju adalah guru. Adalah ini menentukan dia si guru menjadi predikat gitu. Karena kalau cuma guru aja tidak bisa dia menjadikan predikat gitu kan. Dia perlu ada pendamping, dia perlu atribut adalah untuk menjadikan si guru ini menjadi predikat seperti itu. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia sering dihilangkan. Sebenarnya dihilangkannya itu untuk menyingkat saja sih. Sebenarnya harus ditambahkan gitu secara gramatikal yang baik gitu. Jadi, nah kalau dalam bahasa Indonesia kan Yongju adalah guru gitu. Ini sama-sama predikat, jadi tidak dipindahkan ke belakang ya. Karena cuma ada dua saja nih. Satu kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, di sini setelah dan ada subjek dan predikat karena memang dan itu untuk menyambung dua kalimat gitu loh, bukan satu kalimat. Walaupun subjeknya itu nanti sama atau berbeda, tetap dia jadi dua kalimat seperti itu. Nah, di sini jadi kalimat pertama terdiri dari subjek dan predikat, lalu kalimat kedua terdiri dari subjek dan predikat. Kadang-kadang juga ada yang disebut klausa sih sebenarnya. Sebenarnya yang sebenarnya kalimat itu semua ini gitu loh. Tapi sebenarnya subjek predikat ini bisa dikatakan klausa. Tapi kalau kita ngomong terlalu jauh tentang seluruh kalimat nanti teman-teman bingung ya. Intinya di sini ada dua kalimat seperti itu ya, atau dua klausa gitu. Nah, di dalam dua kalimat ini terdiri dari subjek dan predikat. Di kalimat yang keduanya pun terdiri dari subjek dan predikat disambung dengan dan. Karena hanya terdiri dari subjek dan predikat, jadi sebelum dannya ini pun kan tetap titik ini dianggapnya ya. Jadi kan subjek predikat titik, subjek predikat titik. Jadi karena sama-sama subjek predikat ya tidak ada yang perlu dipindahkan gitu loh ke belakang, karena memang sudah berada di belakang. Kalimatnya cuma hanya terdiri dari subjek dan predikat. Sini yang hanya saja adalahnya itu harus di belakang seperti yang kita sudah belajar tentang adalah ya teman-teman ya. Nah, baik, ini Yongju tetap, guru adalah dibalik dulu, gurunya dikedepankan, adalahnya di belakang, baru dan, lalu Mutia turun, murid adalah murid dibalik dulu menjadi murid adalah gitu. Diterjemahin dulu ya sebelum kita jadikan kalimat yang utuh, yang lengkap. Yongju bahasa Koreanya, lalu gurunya Sonsengnim adalah Ida. Ida adalah Ida. Untuk kemarin kan kita belajarnya kan Ibnida sudah jadi apa yang siap untuk dipakai di dalam kalimat ya. Tapi sebenarnya adalah itu kata dasarnya adalah atau merupakan Ida gitu ya. Jadi adalah bahasa Koreanya kata dasarnya dari adalah itu adalah Ida gitu ya. Kalau Ibnida sama Iyeyo itu sudah jadi utuh gitu, sudah siap dipakai di dalam kalimat gitu. Lalu Mutia murid Hakseng adalah Ida. Nah, mari kita tambahkan sebelum kita jadi udah kita terjemah satu-satu. Sekarang kita mau jadikan dia kalimat utuh dengan ditambahkan dan. Yongju ditambahkan dan karena ini subjek, dia harus tambahkan atribut nan. Boleh kawan-kawan juga pakai yong juga gitu loh. Saya tidak menjelaskan lebih detail lagi di sini karena kita sudah membahas
tentang partikel atau atribut yang harus ditempelkan di subjek, entah itu iga, entah itu nan gitu ya. Artinya kalau iga itu untuk informasi yang baru menurut yang berbicara, tapi kalau nan itu ya informasi itu menurut dia sudah mungkin sudah diketahui sama orang banyak gitu ya. Yongju는 lalu 선생님, dannya dibuang ya. Pokoknya Korea itu pasti selalu harus menghilangkan da dari kata dasarnya sebelum ditambahkan kita bilang apa ya, tata bahasa atau rumus gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gak ada yang dibuang, langsung aja dimasukin dan gitu loh. Karena ini bahasa Korea itu, aduh nanti lebih linguistik, saya nggak terlalu menjelaskan ke sana deh ya. Intinya pokoknya sebelum ditambahkan rumus-rumus, dia tuh sebutannya rumus karena memang ada yang dibuang, ada yang ditambahkan gitu. Nah, jadi sebelum ditambahkan dan lah nanti, atau kita akan belajar tetapi apalagi ya, atau, nah sebelum ditambahkan kata-kata tersebut, kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Korea kita sebutnya rumus karena ada proses penghilangan atau penambahan di situ. Sebelum ditambahkan rumus go ini, dia dibuang dulu danya, lalu tinggal i disambung dengan dan. Lalu mutiana, jangan lupa mutia juga sama-sama subjek ditambahkan partikelnya 학생 입니다 atau 학생이에요. jadi kalimat utuhnya 영주는 선생님이고 무띠아는 학생입니다. 영주는 선생님이고 무띠아는 학생이에요 gitu. Saya selalu belakangnya dipakai nida sama ye ya. Nah teman-teman lihat di sini imnida ini atau iyeyo artinya kan adalah, tapi hanya untuk di belakang kalimat. Jadi yang memang sudah kalimat akhir gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bilang adalahnya di tengah, maka teman-teman ambil kata dasarnya dulu ida, dannya dibuang, tambahkan go gitu ya. Tapi kalau mau di akhir kalimat gitu ya, maka dia cuma pakainya imnida atau iyeyo gitu. Jadi kalau teman-teman mau bilang saya adalah atau misalnya ini adalah tempat pensil. Nah, adalahnya kan cuma satu ya kan, tidak ada penggunaan adalah di tengah kalimat, maka teman-teman bisa menggunakan adalahnya itu dengan yang imnida atau iyeyo. 이것은 필통입니다. 이것은 필통이에요 gitu. Tapi kalau teman-teman mau bilang ini adalah tempat pensil dan ini adalah remote, maka adalah yang di sini itu harus berangkat dari ida dulu, lalu dibuang dannya ditambahkan dulu. Nah, yang belakang ini jadinya imnida atau iyeyo. 이것은 필통이다. 이것은 필통이다. Nanti 이것은 필통, i dannya dibuang tambahkan dan. 이것은 필통이고 이것은 리모트입니다. 이것은 필통이고 이것은 remote control iyeyo. Memang artinya itu sebenarnya remote sebenarnya. Sekali lagi ya. 이것은 필통이고 이것은 리모컨이에요. 이것은 필통이고 이것은 리모컨이에요. 리모컨입니다. Seperti itu ya teman-teman. Nanti mungkin bisa di rewind untuk lebih pelan-pelan memahami bagaimana perubahannya. Berikutnya berikutnya dan dalam kalimat masih ya, dan dalam kalimat tapi kita menyambungkannya predikatnya kata sifat. Kalau tadi kan kita menyambungkan predikat kata benda ya. Kalau di sini kita menyambungkan predikat kata sifat. So, contohnya bahasa Korea susah dan rumit. Nah, ini sebenarnya ada dua kalimat teman-teman, yang mana kalimat pertama sebenarnya bahasa Korea susah dan bahasa Korea rumit. Karena subjeknya sama, maka dihilangkan pun tak apa gitu loh. Jadi teman-teman jangan berpikir ini sebenarnya satu kalimat ya. Ini sebenarnya dua kalimat atau dua klausa, cuman subjeknya sama, maka subjek yang keduanya itu dihilangkan gitu loh. Jadi kita rubah dulu, ini kan struktur bahasa Indonesia, struktur bahasa Koreanya menjadi tetap ya bahasa Korea, karena subjek itu kan pelaku atau penyandang sifat gitu ya. Nah, karena ini berbicara predikatnya kata sifat, maka sebenarnya subjeknya di sini bukan pelaku melainkan penyandang sifat gitu ya.
pemilik sifat gitu. Jadi bahasa Korea tetap sebagai subjek tetap di depan, karena hanya terdiri dari subjek dan predikat, tidak ada objek, maka tidak ada yang maju ke depan gitu ya. Sekali lagi, subjeknya di depan, predikatnya di tengah tetap, dannya dimasukkan di tengah sebelum kalimat kedua gitu kan. Lalu langsung saja masukkan predikatnya, tidak ada subjeknya di sini karena sama ya. Bahasa Koreanya bahasa Korea. Ya, bahasa Korea itu Hangugo. Lalu susah itu bahasa Koreanya 어렵다, dan itu bahasa Koreanya 고. Rumit itu bahasa Koreanya 복잡하다. Ini baru kita terjemahkan saja katanya satu-satu. Mari kita jadikan kalimat. 한국어가, ini tambahkan partikel subjek, jangan lupa ya. 한국어는 어렵. Lalu dannya dibuang, tinggal 어렵 ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan sebelum ditambahkan go, dari kata dasarnya dannya harus dibuang dulu. 어렵 go, lalu 복잡하다nya harus ditutup dengan akhiran predikat atau akhiran predikat. Seperti yang ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, sebelum teman-teman belajar go ini. Terakhirnya kita belajar tentang lampau ya kalau tidak salah, tapi sebelum kita belajar tentang akhiran predikat lampau kita udah belajar jadi terakhir itu kita belajar tentang akhiran predikat yang akan datang. Nah, sebelumnya kita belajar akhiran predikat lampau, sebelum lagi kita belajar akhiran predikat yang sekarang gitu ya. Nah, lalu makanya harus selalu ditutup ya. Jadi kenapa ini pakai sekarang? Karena yang dirasakan bahasa Korea itu sekarang susah dan rumit gitu, maka harus pakai akhiran predikat yang sekarang gitu. Tapi kalau teman-teman belajarnya 50 tahun lalu ya jadikanlah dia lampau, tidak apa-apa gitu ya. 한국어가 어렵고 복잡합니다. 한국어가 어렵고 복잡해요 gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ruang meeting ini bersih dan kalau kita bilang tuh lupa deh bahasa Korea. Ruangan ini bersih dan nyaman gitu ya. Tapi nyamannya itu nyaman untuk ruangan itu apa ya bahasa Inggrisnya tuh, saya jadi lupa. Cozy gitu ya, cozy ya. Pokoknya kalau kita bilang cozy-nya di sini nyaman tapi untuk ruangan gitu ya. Misalnya ruangan ini bersih dan nyaman gitu ya. Enak lah kayak pokoknya membuat kita nyaman di situ, membuat kita ingin betah di situ ya. Nah, ruangan ini bahasa Koreanya kan ruangan ruangan apa ya tadi, ruang meeting saya bilang 회의실 aja ya. Ruangan meeting itu 회의실. Ruangan meeting ini menjadi ini ruangan meeting. 이 회의실은 atau 이 회의실이 apa tadi? Bersih. Kata dasarnya 깨끗하다. dannya dibuang, dannya jadi 깨끗하, tambahkan dan 깨끗하고 lalu nyamannya 아늑하다. 아늑합니다 atau 아늑해요. Nah, 다시 한번 이 회의실은 깨끗하고 아늑해요. 이 회의실은 깨끗하고 아늑합니다. 그래서 jadi 좋습니다. Gitu ya. Lalu dan yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat tapi predikatnya kata kerja gitu. Contohnya gini aja deh langsung. Fania belajar bahasa Korea dan Aji belajar bahasa Jerman. Kenapa ini subjeknya tidak dihilangkan? Karena berbeda ya gitu. Jadi kalau subjeknya sama ya kalimat sebelumnya dengan kalimat yang kedua maka dihilangkan saja, pakai satu saja kalimatnya. Tapi kalau subjeknya itu berbeda maka wajib untuk ditempatkan, tidak boleh dihilangkan. Fania belajar bahasa Korea dan Aji belajar bahasa Jerman. Yuk kita rubah yuk strukturnya ke bahasa Korea dulu ya. Fania tetap sebagai pelaku. Objek ini pasti ada karena dia ini pasti objek. Kenapa? Karena ada di belakang kata kerja. Pokoknya kalau teman-teman lihat udah berkali saya udah kayaknya di pertemuan
berapa yang menjelaskan tentang akhiran predikat apa ya, pokoknya kalau ada kata benda tepat di belakang kata kerja di dalam kalimat, maka si kata bendanya itu pasti objek. Ingat ya, langsung kata benda, bukan berarti harus diikuti dengan kata preposisi di atau dengan dan sebagainya. Pokoknya langsung itu kata benda, maka dia adalah objek. Nah, di kalimat pertama itu kan terdiri dari subjek, predikat, objek. Nah, sebelum dimasukkan dannya, kita rubah dulu ini kalimatnya, strukturnya menjadi objeknya dikedepankan, predikatnya dikebelakangkan. Baru ditambahkan dan ya. Sama di kalimat kedua juga ternyata tadi dari subjek, predikat dan objek, maka objeknya dimajukan, predikatnya dikebelakangkan gitu ya. Jadi Fania belajar bahasa Korea menjadi bahasa Korea belajar, lalu dan di tengahnya, lalu Aji belajar bahasa Jerman menjadi Aji bahasa Jerman belajar. Nah, Fania bahasa Koreanya Fania, bahasa Koreanya Hangugo, belajar Beuda. Kenapa saya pakai Beuda? Karena ini learning bukan study, ya kan, mempelajari sesuatu yang baru. Dan itu bahasa Koreanya Go, Aji tetap Aji, bukan Aji bahasa Korea Aji, ini hanya ditulis Aji dalam hangulnya gitu ya. Bahasa Jerman, bahasa Koreanya Dogiro, belajar bahasa Koreanya Beuda. Nah, ini sudah diterjemahkan ya. Satu-satu nih teman-teman, tinggal kita tambahkan atribut-atributnya untuk menjadikan dia kalimat yang utuh dengan dibubuhi dan gitu ya. Jadi Banianen Hangugo를, kenapa re ya, karena objek ya. Kenapa re bukan karena berakhiran voka. Mungkin bisa dilihat lagi di video-video sebelumnya kenapa pakainya re bukan Lalu Beuda dannya dibuang, tambahkan go, Beugo. Lalu Aji tambahkan nen, Ajinen. Dogiro ini juga sama pakai re, dogiro를 배웁니다 atau 배워요. jadi 바니아는 한국어를 배우고 아지는 독일어를 배웁니다. 바니아는 한국어를 kemana ini 배우다nya? 배우고 아지는 독일어를 배워요. Kita lanjut ya. Nah, ini juga sama. Kalau ini bukan sama. Kalau tadi kan kita tentang dan ya, sekarang tentang sama aja sih sebenarnya, kemudian dan lalu gitu. Cuman kalau kemudian atau lalu itu kan merupakan kata sambung yang dipakai untuk menyebutkan kegiatan yang berakhir di kalimat pertama lalu dilanjutkan dengan kegiatan di kalimat kedua. Kalau tadi dan itu kan berbarengan teman-teman. Jadi bukannya si Fania belajar duluan baru Aji belajar gitu, enggak gitu loh. Jadi di sini si Fania sama si Aji mempelajari bahasa Korea dan bahasa Jerman di waktu yang bersamaan gitu ya. Setara gitu. Di sini juga sama, bahasa Korea susah dan rumit gitu ya.